Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 210536162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan kembali mengenai materi bidang garapan dari administrasi pendidikan selanjutnya, yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, menjalankan programnya sendiri, dan melakukan kegiatan analisis dan menjalankan semua operasionalnya sendiri. Nah, perlu adanya kerjasama di antara masyarakat, dan orang tua itu perlu kerjasama yang saling memahami antara kedua belah pihak, dan berbagai program pendidikan untuk pendapatan, dukungan sekaligus dukungan moral, material dari masyarakat. Nah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dan masyarakat. Di dalam proses terselenggaranya pendidikan, itu ada pihak-pihak yang terlibat. Ada 3 pihak yang terlibat dalam berjalannya proses pendidikan. Yang pertama itu ada sekolah itu sendiri, pihak-pihak internal yang ada di dalam sekolah, seperti guru, kepala sekolah, ada juga siswa, peserta didik, di mana peserta didik ini merupakan inti dari pendidikan. Yang ketiga itu ada masyarakat. Nah, masyarakat di sini bisa dikatakan dari masyarakat lingkungan sekitar sekolah, orang tua siswa, maupun pemerintah yang mendukung berjalannya lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Nah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu sangat perlu dikelola dengan baik, sangat perlu didesain sedemikian rupa. Agar apa? Agar pihak-pihak itu dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sekolah. Nah, adapun tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, tujuan yang pertama yaitu untuk mengembangkan pemahaman dan pengertian terhadap tujuan-tujuan pendidikan. Artinya, adanya kepemahaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua itu untuk menilai program-program sekolah yang sudah dijalankan. Apakah benar-benar program tersebut memang sudah dijalankan atau cuma sekedar dijalankan? Nah, artinya program yang telah dijalankan ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Nah, ketika semua pihak itu terlibat di dalam pendidikan, maka peserta didik itu akan lebih bisa menggali kembali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat, itu adanya mengembangkan tentang pemahaman bahwa pentingnya pendidikan. Nah, ketika semua pihak itu terlibat, semua pihak bekerja sama, maka mereka akan mengetahui bagaimana sih pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Yang kelima itu ada akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik artinya bahwa lembaga pendidikan ini memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Artinya lembaga pendidikan itu bertanggung jawab untuk mendidik para peserta didik baik dari segi karakter maupun segi akademik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, fungsinya di sini ada 2. Yang pertama yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat yang pertama, lembaga pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, cara berpikir peserta didik itu lebih dikembangkan lagi kreativitas mereka. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan itu berfungsi untuk menyeleksi lagi potensi-potensi yang ada pada anak. Apa kesukaan anak, apa minat bakatnya. Nah, di situ akan diseleksi agar diberikan ilmu yang sesuai dengan potensinya, karena tentunya kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Yang ketiga, bahwa sekolah ini atau lembaga pendidikan itu sebagai peningkatan mutu atau peningkat mutu dari masyarakat.
masyarakat. Artinya, taraf sosial masyarakat itu ditingkatkan melalui sistem pendidikan. Fungsi yang kelima yaitu untuk memukul ratakan atau menyamakan semuanya dan menghilangkan yang namanya adat istiadat dengan nilai-nilai moral yang diajarkan di dalam pendidikan. Ada 3 bagian dari fungsi masyarakat dalam sekolah. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Input. Input di sini ada guru, tenaga pendidik, ada siswa, ada fasilitas-fasilitas sekolah, ada orang tua siswa yang pada akhirnya akan menghasilkan lulusan pendidikan. Yang kedua proses. Nah, ketika para peserta didik sudah lulus dalam pendidikan, tentunya mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, masyarakat itu sebagai konsumen menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan pendidikan. Yang ketiga ada output. Nah, ketika siswa sudah lulus, sudah mendapatkan pekerjaan, kemungkinan besar mereka akan menjadi bagian kembali dalam pendidikan atau mereka menjadi tenaga pendidik, guru, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu ada sekolah, seperti yang kita tahu bahwa sekolah itu adalah tempat untuk kita menuntut ilmu. Nah, jadi sekolah itu juga menjadi salah satu unsur dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua ada orang tua siswa. Yang ketiga ada siswa dan guru. Selanjutnya, manfaat dari terkelolanya administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini dengan baik. Yang pertama itu ada tersedianya tempat-tempat pendidikan, gedung-gedung sekolah yang tersedia. Yang kedua itu ada sarana dan prasarana yang memadai. Nah, sarana dan prasarana ini bisa juga dari sumbangan masyarakat. Yang ketiga sumber dana. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa masyarakat juga berperan penting dalam sumber dana yang digunakan dalam sekolah. Yang ketiga itu adalah penggunaan sumber. Nah, ketika sumber dana didapatkan, maka penggunaan sumber itu bisa dikelola dengan baik. Adapun teknik-teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, itu yang pertama bisa dengan laporan kepada orang tua siswa. Biasanya itu misalnya pengambilan raport itu biasanya orang tua dipanggil ke sekolah. Ada juga misalnya lewat koran. Nah, jadi koran tersebut menjelaskan tentang keadaan dan informasi-informasi yang ada di sekolah.